sebentar. Hey, siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hey, hey, siapa dia? Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Oktaviani dari absen 7. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ulia Rahma Salsabila dari kelas 11B nomor absen 8. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diaskar Pangulun dari kelas 11B nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Tika Wardani dengan absen 19. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Desra Alicia dari absen 23. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Asena Hidayat dari kelas 11B absen 27. Hai kawan! Nah, jadi kali ini kita punya kesempatan buat ngeliput salah satu bangunan peninggalan di masa kolonial. Ada yang tahu nggak nih kita di mana? Yap, bener banget. Kita ada di Museum Wayang Banyumas. Yuk ikutin keseruan kita. Boleh ku pandang wajahmu secantik bintang, bolehkah disayang? Siapa gerangan tuan, cendrawasih dari bulan? Ataukah si bintang siang, si pembawa pelipur rasa bahagia? Payung fantasi melambai di sinar pagi. Hey, hey, cantik nian, boleh ku pandang wajahmu secantik bintang, bolehkah disayang? Payung fantasi melambai di sinar pagi. Hey, hey, cantik nian, boleh ku pandang wajahmu secantik bintang, bolehkah disayang? Nah, sekarang ini aku udah ada di dalam Museum Banyumas. Ada yang tahu nggak sih kenapa tadi kita bisa menyebutkan kalau Museum Banyumas itu salah satu peninggalan di masa kolonial Belanda? Yap, bener banget. Karena dulu tuh Banyumas menjadi salah satu bagian yang dijajah oleh Belanda. Dulunya, Banyumas menjadi salah satu sistem pemerintahan Hindia Belanda. Seperti yang kita ketahui, kalau di Jawa tuh sempat dibagi menjadi beberapa karisidenan. Nah, salah satu karisidenan itu ada di Banyumas. Jadi, Museum Wayang ini menjadi salah satu bagian untuk menyimpan tempat-tempat bersejarah atau benda-benda peninggalan bersejarah seperti adanya peta kolonial, catatan penting, dan lain-lainnya. Dan perlu kalian ketahui, ternyata di zaman Belanda itu Banyumas itu sempat mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan seperti di bidang politik, ekonomi, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Nah, kayaknya penjelasan dari aku cukup segini aja deh. Selanjutnya bakal dijelasin sama teman-teman aku. Bye! Ini ada di bagian kedua di Museum Wayang, yaitu di sebelah kanan kita. Ini tempat untuk nyindan ya guys, lihat nih guys. Oh, kalian bisa nih menunjukkan pertunjukan wayang itu di sini. Ini ada kakak Dias. Ya, aku mau jadi sinden guys. Hai guys, ini ada kakak Wawa. Ini coach kita. Kita di bawah hujan, langit tetap benderang, pelangi pun datang menjelang. Kita merayu malam, jangan sedih tenggelam, bulan sabit berisai. Yang kedua yaitu koleksi bersejarah pada masa kolonialisme Belanda. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, di Museum Sendanglas ini terdapat bukti-bukti yang mencerminkan kejadian tersebut. Yang pertama yaitu ada foto atau lukisan lama, gambaran infrastruktur dibuat oleh Belanda seperti rel kereta api, pasar lokal, dan juga kantor pemerintahan yang sangat berkembang di bawah kontrol kolonial.
Yang kedua yaitu bukti alat perdagangan dan pertanian. Peralatan yang digunakan selama masa kolonial untuk mendukung produksi komoditas utama seperti gula, kopi, ataupun tembakau yang menjadi ekspor penting pada masa itu. Ketiga yaitu ada perlawanan rakyat Banyumas terhadap Belanda. Wilayah Banyumas juga menjadi salah satu daerah dengan cerita perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Contoh tokohnya yaitu seperti Jenderal Sudirman yang berasal dari daerah ini. Jenderal Sudirman bisa menjadi salah satu bagian dari cerita sejarah yang diangkat di Museum Sendang Mas ini, walaupun fokus utamanya bukan pada peristiwa perlawanan langsung. Yang keempat, arsitektur atau pengaruh Belanda. Jika Museum Wayang Sendang Mas berada di tempat bersejarah, maka Museum Wayang Sendang Mas termasuk ke dalam tempat bersejarah. Tapi, informasi tersebut harus dikonfirmasi lebih lanjut, teman-teman. Nah, beberapa bangunan di Banyumas yang berkaitan dengan kolonialisme Belanda berfungsi sebagai bagian dari narasi sejarah yang lebih besar. Nah, kesimpulannya, hubungan kolonialisme Belanda dengan Museum Wayang Sendang Mas terletak pada koleksi benda-benda atau dokumen yang menggambarkan era kolonial di Banyumas. Yang kedua, peran Banyumas dalam sejarah kolonial, baik sebagai wilayah ekonomi maupun sebagai tempat perlawanan rakyat. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Kamu bilang kamu berubah, Dulu kurus sekarang gajah. aku bilang semua manusia berubah. Mengapa banyak keraguan dalam hati. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau Taman Sari Kota Lama Banyumas adalah kaitannya dengan masa kolonialisme Hindia Belanda? Apa sih kaitannya? Jadi, pada masa tersebut, Taman Sari ini merupakan pusat dari pemerintahan dan administrasi Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh Bupati Banyumas. Bupati sendiri merupakan pejabat lokal yang berada di bawah pimpinan Kesultanan Mataram setelah adanya perjanjian dengan pihak Hindia Belanda. Meskipun Taman Sari ini bukan merupakan karya langsung dari pihak Belanda, tetapi Taman Sari ini ada kaitannya loh dengan kolonialisme. Nah, Taman Sari ini bisa ada karena kebijakan dari pihak Hindia Belanda yang membentuk Banyumas menjadi karesidenan. Pasang
ya. Teman-teman tahu nggak sih kalau pada kisar tahun 1830-an Taman Sari ini sudah tidak lagi beroperasi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi Kabupaten Banyumas loh. Kok bisa ya? Nah, hal ini disebabkan karena maraknya banjir di Kabupaten Banyumas saat itu. Dan hal ini dibuktikan oleh karya dari Raden Saleh yang berjudul Banjir di Jawa Tengah atau dalam bahasa Belanda berjudul Wodens op Middenjava. Nah, setelahnya pemerintahan Kabupaten Banyumas dipindahkan sepenuhnya ke Purwokerto. Meskipun Taman Sari mencerminkan arsitektur Jawa, gaya hidup dan kebijakan pemerintah pada masa kolonial turut mempengaruhi penggunaan dan pengelolaan ruang seperti ini. Kolonial Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan yang terstruktur, dan tempat-tempat seperti Taman Sari ini berpotensi menjadi sebagai simbol status pejabat lokal yang telah bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya Taman Sari di Banyumas ini tidak dibangun oleh Belanda, tetapi keberadaannya ada dalam konteks pemerintahan lokal yang ada di bawah pengaruh kolonial. Hubungan ini lebih terlihat dalam perpindahan ibu kota ke Purwokerto yang menandai perubahan besar dalam struktur politik dan sosial di Banyumas. Taman Sari di Banyumas ini menjadi simbol masa lalu lokal yang mencerminkan transisi antara tradisi Jawa dan pengaruh kolonial. Yang ada